Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Betul kan yang kami bilang, di dunia sepak bola zaman now itu, zaman now lo ya, bukan cuma harus punya skuad yang mumpuni, bukan cuma harus punya skuad yang dipenuhi bintang-bintang, bukan cuma harus punya pelatih yang kelas dunia, bukan cuma permainan yang apik atau mungkin permainan yang enak. Tapi dua hal yang paling penting di sepak bola zaman now itu adalah duit dan koneksi. Dan ini fakta loh. Contohnya ini ada di kualifikasi Piala Dunia. Meskipun Irak, Oman, Uni Emirat Arab ini udah kirimkan surat protes ke FIFA soal tuan rumah round 4. Tapi apa? AFC tetap menunjuk Qatar dan Arab Saudi jadi tuan rumah. Nah, mungkin ada di antara kita yang masih bingung lah, kok kenapa AFC yang nunjuk bukannya FIFA yang nunjuk? Jawabannya simple, karena ini masih dalam tahap kualifikasi dan itu di tiap-tiap konfederasi, dan faktanya ini adalah kualifikasi zona Asia, dan di Asia tentu saja konfederasinya adalah AFC. FIFA itu nanti akan mengambil alih ketika sudah masuk yang namanya putaran final. Lalu apakah FIFA nggak bisa nih ngebatalin keputusan AFC? Ya sebenarnya sih bisa-bisa aja sih, tapi kan harus ada alasan dan dasar yang kuat kenapa keputusan AFC itu harus dibatalkan. Tapi kan sejauh ini apa yang menjadi alasan AFC menunjuk Qatar dan Arab Saudi ini buat FIFA udah masuk akal. Emang apa sih alasan dari AFC? Yang pertama, menurut AFC, kenapa menunjuk Qatar dan Arab Saudi? Karena katanya Qatar dan Arab Saudi ini yang progresnya paling bagus dari semua peserta round 4. Yang kedua, Qatar dan Arab Saudi di round 4 ini adalah tim-tim dengan ranking tertinggi di antara 6 tim yang ada di round 4 ini. Yang ketiga, Qatar dan Arab Saudi memenuhi semua syarat sebagai tuan rumah, fasilitas yang bagus, keamanan yang terjamin, dan lain-lain. Itu syarat-syarat atau alasan-alasan yang diberikan oleh AFC ke FIFA. Jadi dengan alasan-alasan seperti ini ya FIFA bisa apa? Memang alasannya masuk akal kok, itu kata FIFA. Lagi pula kita tahu lah ya, FIFA juga pasti silau dengan yang namanya duit. Siapa sih yang mau nolak duit dari negara minyak? Nggak ada yang mau sama duit zaman sekarang. Nah makanya dengan ditunjuknya Qatar dan Arab Saudi, bukan cuma pihak Indonesia, bukan cuma kami lu ya, bukan cuma supporter-supporter yang mengatakan bahwa yang akan lolos di round 4 itu adalah Qatar dan Arab Saudi, tapi seluruh peserta, kecuali Qatar dan Arab Saudi mengatakan ya udahlah, kalau memang Qatar dan Arab Saudi yang tunjuk jadi tuan rumah round 4 ya udah mereka pasti yang lolos ke Piala Dunia, kata mereka begitu. Ya iyalah, secara logika gitu kan. Ini kualifikasi babak grup tapi digelarnya di tempat di negara yang ada pesertanya, ya otomatis ya kenapa orang juga mikirnya ini pastilah tujuannya dua negara itu yang akan lolos. Lalu bagaimana dengan nasib timnas Indonesia? Kan dulu katanya ada berita timnas Indonesia ini memang sengaja nih dilolosin ke Piala Dunia. Benar nggak? Jadi nggak tuh? Ya emang sih benar, rencana itu awalnya kayak gitu. Tapi kan rencana itu keburu ketahuan sama media massa. Akhirnya apa? FIFA juga mungkin mikir ulang. Kalau diterusin nanti kita diselidikin, kita yang kena. Lagi pula kemungkinan FIFA juga pasti mikirnya gini, ya udahlah ya, toh kita juga udah dapat duit gede dari siaran timnas Indonesia dari round 1 sampai round 4. Jadi daripada kita terusin nantinya malah kita ini diselidiki sana sini, ya mending gak usah kita terusin bahwa Indonesia ini lolos ke Piala Dunia gitu kali ya. Nah pertanyaannya, jika Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia, apakah Patrick Kluivert akan dipecat? Ya kami nggak tahu loh ya. Tapi berdasarkan info yang beredar di media massa nih, di Facebook, di mana-mana, ini ada artikel katanya kalau Kluivert ini memang udah pamit nih dari timnas Indonesia usai kalah lawan Jepang.
Bahkan banyak berita-berita miring di luar sana, katanya Kluivert ini tuh berjudi saat lawan Jepang katanya. Sebab ya para peneliti ini, penelitian mereka mengatakan ya sehebat-hebatnya Jepang dan sejeblok-jebloknya timnas Indonesia dengan komposisi pemain-pemain Eropa saat ini, ya masa sih bisa lebih jeblok dari timnas Myanmar? Myanmar aja cuma dibantai 5-0 sama Jepang, itu dengan pemain yang nggak semuanya pemain diaspora Myanmar loh ya. Lah Indonesia dengan skuad diaspora, skuad naturalisasi kok sampai di babat 6-0, itu penelitian mereka. Bahkan ada juga yang meneliti, katanya ini para penggawa timnas saat lawan Jepang memang nggak bermain dengan sepenuh hati. Seperti apa ya? Kebanyakan melongo katanya. Entah itu benar atau enggak beritanya, yang pasti ini silahkan kalian cari tahu aja di media-media sosial, ada penelitian soal itu ya. Justru yang lebih menarik buat kami adalah jika benar Indonesia gagal lolos ke putaran final Piala Dunia, apakah hubungan FIFA dan PSSI akan retak? Kenapa demikian? Karena kan kemarin kita sama-sama dengar banyak banget rumor lo ya, catat bukan kami yang bilang tapi rumor di media massa, katanya lo ya FIFA yang menitipkan Patrick Kluivert ke PSSI dengan jaminannya Indonesia lolos Piala Dunia. Tapi kami nggak tahu ini cuma isu lo ya, benar apa enggaknya kami pun nggak tahu. Nah makanya kalaupun ini benar, apakah ketika Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia, apakah kerjasama ini akan batal? Tapi ini semua asumsi semata lo ya. Ya kalau tebakan kami sih, kalau seandainya Indonesia gagal ya kemungkinan Patrick Kluivert didepak juga sih. Tapi kan ini cuma tebakan lo ya. Sementara itu di Timnas Putri U19 lolos ke semifinal AFF U19. Usai di laga terakhir menghempaskan perlawanan Malaysia U19 Women dengan skor telak 4-0. Ntar dulu. Kok ini kekalahannya kok telak? Skornya hampir mirip ya dengan skor yang ini. Kemarin aja nih, usai Malaysia ngebantai Vietnam 4-0. Bah, itu supporternya tim Ipin Upin nyampe kayak apa ya, kayak menang trofi, bahkan ya nyenggol-nyenggol timnas Indonesia. Lah sekarang buktinya timnas ceweknya ya, meskipun ini timnas cewek putri yang junior ya, dibantai dengan skor yang telak tuh sama King Indo. Makanya jangan sombong. Nah di semifinal sendiri timnas U19 putri itu akan jumpa dengan Vietnam U19 putri yang jadi juara grup A ya. Lanjut ya. Nah kan apa yang sering kami bilang terbuktikan. Jadi manusia itu berpikirlah sebelum berbuat. Utamakan otak ataupun akal di atas ego. Jangan cuma gara-gara kebodohan akhirnya ribet urusan. Ya, akun Sukabumi Alam Explorer resmi dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka Aliansi Bobotoh dan Timnas. Ada beberapa hal yang dilaporkan oleh para orang-orang ini. Yang pertama, akun ini telah mencemarkan nama Sukabumi. Yang kedua, penghinaan terhadap pemain Persib dan pemain Timnas. Yang ketiga, perbuatan tidak menyenangkan. Yang keempat, penggunaan akun yang tak sesuai dengan tujuan. Yang kelima, undang-undang ITE. Makanya ya, jangan pernah menganggap remeh sesuatu. Betul memang Beckham putranya mah nggak marah dan biasa aja. Tapi kan jangan lupa, Beckham Putra itu pemain Persib, yang artinya nama Persib pun ke bawah-bawah. Lalu Beckham Putra juga pemain Timnas, yang artinya akun ini pun menghina pemain Timnas atau sama aja dengan menghina aset negara. Makanya ini saran aja lah ya. Kalau jadi admin itu yang pinter. Kalau lu ngaku sebagai supporter Persija, ya udah bikin akun dengan nama embel-embel Persija atau nama pribadi aja deh. Gak usah bawa-bawa nama daerah. Terus lakukan hal-hal yang bodoh.
Akhirnya apa sekarang? Habiskan lu gara-gara hal seperti itu. Dan ini peringatan lu buat kita semua. Siapapun yang punya akun media sosial, jangan pikir kalian aman ya. Kalian melakukan hal-hal bodoh itu jangan pikir kalian aman. Kalau kalian lakukan hal-hal bodoh, komentar-komentar berbau rasis, berbau hinaan, posting hal-hal yang rasis dan lain-lain. Ingat, ada yang namanya Undang-Undang ITE lo ya. Lagian gini deh, coba pikir secara akal sehat, secara simpelnya deh sama pik otak kalian ya. Hidup itu zaman sekarang tuh udah ribet, udah repot lo ya, udah susah zaman sekarang hidup lah, ngapain dibikin ribet? Ya udah sih, daripada lakukan hal-hal yang bodoh, mending nikmatin hidup. Kalian boleh catat kata-kata saya hari ini. Kalau kita nggak bisa jadi orang suci, yang paling tidak jangan jadi pembenci. Kalau kita nggak bisa jadi Tuhan, maka paling tidak jangan jadi setan. Kita lanjut ke berita klub ya. Kita mulai dari Persija Jakarta. Persija kabarnya bergerak cepat nih untuk nutupin mulut nyinyir para netizen dengan coba menggagalkan keinginan Persib untuk mendapatkan para pemain diaspora. Apalagi usai pernyataan pelatih Persib Boyan Hodak yang bilang pemain timnas itu banyak yang mahal. Nah, Persija kabarnya tengah negosiasi nih dengan Jordi Amat dan Tom Haye. Kami pribadi belum tahu berita ini benar atau tidak ya. Cuma yang pasti Muhammad Prapanca ini geram sebab selalu diremehkan. Bahkan kemarin Prapanca bilang akan menyamai rekor Persib dengan back-to-back juara 2 musim ke depan. Mantap, ayo kita buktikan. Lagi pula Persib juga sekarang lagi cuci gudang ya, kemungkinan akan sulit juara Persib musim depan. Ya udah, kenapa nggak sikat aja tuh, ayo. Kalau memang punya impian seperti itu wujudkan gitu kan. Ya meskipun kita tahu lah ya, di Indonesia itu, jangankan di Indonesia ya, di seluruh dunia itu yang namanya juara, promosi, degradasi itu udah ada pesanan. Tapi kan bagi orang-orang awam alias orang FOMO atau fans FOMO yang masih cuma nonton bola dan ikut-ikutan, mereka nggak tahu kalau ini tuh semua udah disetting. Karena orang-orang seperti ini taunya tuh cuma apa ya, tim saya yang juara. Akhirnya mereka sombong dan ejek tim lain. Betul apa betul? Paham kan maksudnya? Contoh nih, ini fakta lo ya. Contoh Persib juara nih, pasti ada dong supporternya Persib yang ejek tim lain. Lalu misalnya Bali United juara, pasti ada dong supporternya Bali United yang ejek tim lain. Begitu juga dengan tim yang lain, pasti ada kalau juara, pasti ada supporternya yang ejek tim lain. Nah, orang-orang seperti ini itu benar-benar nggak paham sistem sepak bola di dunia. Bukan Indonesia aja, di dunia. Yang tahu mereka itu cuma apa ya? Tim mereka juara, ya udah, tim saya yang paling hebat, kalian jelek, gitu kan? Tapi buat orang-orang yang udah paham bola, udah sering mantengin channel ini dan juga channel-channel yang lebih bermanfaat, mereka pasti tahu sistem sepak bola di dunia dan di Indonesia. Di sepak bola itu, orang-orang yang pintar pasti mikir gini, kalau Persib juara, ya udahlah, mungkin ya jatah mereka itu mah. Kalau Persija juara, ya udahlah, itu jatah mereka. Tim lain juara, oh ya udah, berarti jatah mereka. Itu kalau orang yang udah paham bola. Karena memang seperti itu realita dan faktanya di sepak bola, ada jatah-jatah tiap musimnya. Di dunia sepak bola itu, di belahan dunia manapun termasuk Indonesia, nggak ada satupun tim yang 100% real beneran berkualitas secara permainan. Semuanya itu cuma mengandalkan dua, koneksi dan uang. Tapi ya itu, supporter-supporter yang nggak terima sih pasti ada aja. Supporter-supporter bodoh tuh pasti ada aja. Contoh seperti yang satu ini nih. Dia ini tahu timnya nggak diundang ke Piala Presiden. Malah bikin postingan provokasi bilangnya, jangan kirimkan pemain Persija ke Indonesian All Star, ntar takut cedera. Kalian tahu lah ya, Piala Presiden itu seperti apa kerasnya. Aduh, ini pikiran Deso namanya. Dari Persib, inilah bocoran sosok pemain yang selanjutnya akan diumumkan oleh Persib. Sosok ini terlihat ada di Graha Persib. Siapa ya kira-kira? Coba deh, tolong tebak dulu aja nih. Apakah dia ini Marsilio, Ulian Baros, Dewangga, Futros, atau siapa? Coba tebak dulu aja ya. Atau mungkin ada yang udah tahu. Waduh, hebat pisan. Udah tahu duluan. Mimin mah ketinggalan ini mah. Dan Mimin mah apa tuh?